Hai beauties, selamat datang di channel YouTube Pony Beauty dalam seri Belajar Bareng Phoebe bab ke-8. Di video kali ini kita bakal bahas masker-masker yang bermanfaat buat kulit wajah kita. Penasaran? Keep on watching! Ada apa aja sih jenis masker kulit wajah yang akan kita bahas hari ini? Ada 5 jenis. Yang pertama, sheet mask. Yang kedua, clay mask. Yang ketiga, peel off mask. Yang keempat, sleeping mask. Dan yang kelima, cream atau gel mask. Yang pertama kita bahas yaitu sheet mask. Aku yakin kalian udah banyak yang tahu sheet mask itu bentuknya seperti apa dan pemakaiannya gimana. Sheet mask itu bentuknya menyerupai wajah orang. Terus dia berbentuk lembaran tipis gitu kayak tisu dan direndam di dalam cairan seperti essence atau serum. Fungsinya apa sih sheet mask itu? Fungsinya macam-macam tergantung kandungannya apa. Ada yang fungsinya untuk mencerahkan, ada yang untuk anti-aging, antioksidan, tapi manfaat terutamanya adalah untuk melembabkan. Nah, sheet mask ini bisa kalian pakai setiap hari. Tapi kalau misalnya kulit kalian tuh nggak cocok pakai sheet mask tiap hari, kalian bisa kurangin penggunaannya jadi 3-4 kali dalam seminggu. Ada beberapa sheet mask yang aku rekomen. Yang pertama itu sheet masknya mereknya Juniso. Dia ada beberapa varian dan semua variannya udah aku cobain dan semuanya aku suka. Terus ada dari Oyasumi, Naruko, dan Maska. Kalau ini brand lokal. Jenis masker yang selanjutnya adalah clay mask. Clay atau tanah liat itu adalah kandungan andalan untuk membersihkan minyak berlebih dan mengangkat kotoran di wajah. Karena itu, clay mask ini nih produk masker favorit untuk kulit berminyak supaya kulitnya itu bebas dari kilap. Apa aja sih manfaat clay mask? Manfaat yang pertama, dia bisa membersihkan pori-pori. Kedua, dia mengangkat minyak berlebih di wajah dan kotoran. Terus karena dia membersihkan pori-pori itu jadi kelihatan lebih rapet dan tampilannya jadi lebih halus. Selain itu, clay mask juga bisa membantu mengangkat komedo dan mencegah jerawat. Tips pemakaian clay mask. Yang pertama, clay mask itu karena sifatnya mengurangi minyak, jadi dia lebih baik dipakai 2-3 kali aja seminggu. Terus yang perlu kalian perhatiin, meskipun clay mask bisa dipakai ke semua jenis kulit, tapi durasinya itu disesuaikan dengan jenis kulit kalian. Untuk kulit yang kering dan sensitif, pakai di area yang paling berminyak aja dan 5-10 menit cukup. Tapi untuk kulit yang normal, berminyak atau kombinasi, kalian bisa pakai lebih lama, up to 15-20 menit. Produk clay mask yang aku rekomen itu ada 2. Yang pertama, Hey Let's Clay Licorice Green Tea and Charcoal Clay Mask. Terus yang kedua, Aztec Secret Indian Healing Clay. Nah, yang Aztec itu bentuknya powder, jadi kalian harus tambahin air dan diaduk sampai berbentuk pasta, baru kalian aplikasiin ke muka. Nah, sementara kalau yang Hale, karena bentuknya udah pasta, jadi kalian bisa langsung aplikasiin ke muka. Terus yang aku suka dari Hale Let's Clay, selain praktis, terus dia juga no fragrance dan no alcohol, dia juga nggak bikin kulit tuh kering ketarik. Kalau biasanya clay mask tuh identik dengan bikin kulit tuh nggak nyaman, keringnya tuh narik. Nah kalau yang ini nggak, karena dia punya banyak kandungan pelembab di dalam produknya. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu peel off mask. Sesuai namanya, peel off. Cara pakai masker ini itu adalah kalian harus mengelupaskannya dari lapisan teratas kulit wajah kalian. Jadi biasanya nih ya, kalau masker peel off itu bentuknya itu cair. Terus caranya adalah kalian olesin serata mungkin yang kalian bisa ke seluruh bagian wajah. Terus tunggu beberapa menit sampai dia mengering. Habis itu kalau udah kering bisa kalian kelupaskan. Nah, waktu dikelupasin itu minyak berlebih, kotoran, dan sel kulit mati di permukaan kulit itu ikutan keangkat. Manfaatnya yaitu tadi, membantu mengurangi minyak berlebih, kotoran, dan sel kulit mati dengan cara mengelupaskan dari kulit kita itu. Masker peel off itu
memang rasanya tuh sensasinya kan enak gitu ya, kayak puas gitu melepasin dari kulit kita, rasanya kayak semua kotoran dan kulit mati tuh ikut keangkat. Tapi kalian tuh nggak boleh pakai ini terlalu sering, cukup 2-3 kali seminggu aja. Terus untuk kulit yang sensitif, kalau kulit kalian sensitif, menurut aku sih lebih baik pakai masker jenis lain, jangan pakai peel off mask, karena takutnya pas ditarik itu, karena kan dia emang akan kenceng kan di kulit, tapi itu harus kalian tarik, itu takutnya kulit kalian jadi iritasi. Jadi ini untuk kulit yang nggak sensitif aja. Produk yang aku rekomen untuk peel off mask itu ada 2. Yang pertama yang Lip Lapin Cherry Blossom Glitter Mask, ini lokal. Terus yang kedua itu dari Glam Glow Gravity Matte Firming Treatment. Kalian bisa coba 2 itu. Jenis masker selanjutnya yang aku bahas yaitu sleeping mask. Sesuai namanya, sleeping mask ini kalian pakai selama kalian tidur. Jadi malam-malam nih, setelah semua step skincare rutin kalian, terakhirnya itu adalah sleeping mask. Kalian aplikasiin, terus kalian buat tidur, terus pagi-paginya pas kalian bangun baru kalian bilas. Biasanya sleeping mask itu teksturnya nggak terlalu tebal, jadi dia lebih yang ringan supaya cepat nyerap di kulit, misalnya kayak gel atau krim yang ringan. Nah, sleeping mask ini kandungan bahan aktifnya tuh biasanya banyak dan terkonsentrasi, jadi dia bisa menargetkan masalah kulit yang spesifik, misalnya untuk mencerahkan, anti-aging, dan bahkan juga masalah jerawat. Terus, manfaat dari sleeping mask itu seperti yang udah aku bilang, dia karena kandungan bahan aktifnya itu concentrated, jadi dia bisa target spesifik concern di kulit, jadi dia bisa menutrisi kulit dan melembabkan, itu terutama. Terus dia juga bisa menjaga produk skincare yang kita pakai sebelum sleeping mask itu tuh supaya nggak cepet nguap. Dia seperti nge-seal semua skincare produk yang udah kita pakai di kulit kita, jadi selama tidur tuh dia tetap terjaga kelembapannya. Terus yang ketiga, dia juga bisa membantu mencegah kotoran untuk masuk ke pori-pori waktu kita tidur. Tips pemakaian sleeping mask menurut aku sama sih kayak pemakaian masker pada umumnya, yang berlebihan itu nggak baik. Jadi 1-2 kali seminggu tuh cukup untuk sleeping mask, karena kan dia concentrated gitu ya, jadi takutnya kalau terlalu sering dipakai malah jadi iritasi. Mendingan 1-2 kali seminggu aja. Kalau aku pribadi, aku 2 kali seminggu maksimal, dan biasanya aku pakai ketika besoknya tuh aku ada acara, biar kulitnya tuh lebih plump. Terus kalau kulit yang plump dan lembab itu kan makeup jadi lebih nempel, lebih tahan lama gitu kan, makanya biasanya aku pakainya sleeping mask tuh kalau mau ada event. Rekomendasi sleeping mask ada 3. Yang pertama itu udah pernah aku review di YouTube Oniview, itu produk dari Unique Propolis Vitamin Sleeping Mask. Ini enak banget, no fragrance dan no simple alcohol, ringan dan juga nggak lengket di kulit, jadi pas tidur tuh nggak insecure gitu loh, jadi mau madep kiri kanan nggak harus lurus gitu. Soalnya kan biasanya kalau misalnya sleeping mask itu terlalu tebel, aku tuh jadi mikirnya takut nempel-nempel gitu, debu-debu di bantal. Tapi kalau ini karena dia teksturnya lightweight banget, jadi pas diaplikasiin ya udah keserapnya tuh cepet, dan pas pagi-pagi bangun kelembapannya masih ada. Terus aku juga mau nge-review 2 produk sleeping mask yang belakangan ini aku coba. Yang pertama ini Dr. Jart Water Fuse Hydro Sleep Mask. Terus yang kedua ini Azarin Cooling Water Sleeping Mask. Aku mau bandingin mereka karena mereka itu kayak mirip, feelnya tuh feel cooling, relaxing, terus warnanya sama-sama biru. Tapi yang perbedaan yang paling signifikan adalah yang ini harganya 50 ribuan, yang ini 500 ribuan. Jadi ini 10 kali lipat harganya dibandingkan si Azarin. Yang Dr. Jart ini kalau kita lihat dari packagingnya aja udah terlihat looks banget gitu, kayak mahal dan sangat higienis karena kita nggak perlu colek-colek. Kalau yang ini kan jar, kalau yang Dr. Jart ini kalian tinggal tekan nih, ada buttonnya gitu, kalian tinggal tekan, keluarin secukupnya, terus habis itu kalian olesin ke kulit. Dan ini tuh teksturnya super enak, tengah-tengah antara gel sama krim. Jadi dia cepet nyerep, gak lengket, tapi pas pagi-pagi bangun itu tuh
kelembapannya masih kerasa banget, baunya nyaman gitu loh, nggak yang strong banget. Langsung nyaman banget ya, kulit aku rasanya dingin gitu, tapi dia nggak ada mentolnya kok, jadi kalian yang kulitnya sensitif jangan khawatir, silahkan coba. Kalau yang ini, yang Azarin, satu hal yang aku langsung jadi minusnya adalah di packaging ya, karena kan bentuknya jar itu meskipun ada spatulanya pun, karena dia kena udara, kena sinar, jadi tuh kandungan di dalamnya tuh lebih nggak awet. Jadi menurut aku kekurangannya jar tuh di situ. Dan dia juga nggak provide spatula, jadi make sure sebelum kalian pakai produk ini tuh tangan kalian harus benar-benar bersih. Dan menurut aku ini wanginya cukup strong, bahkan ketika diaplikasiin di muka, udah aku aplikasiin semua. Kalau yang Dr. Jart itu kan wanginya cuma sebentar aja kan, kalau yang Azarin ini awet, jadi sampai aku udah mau tidur gitu masih kecium wanginya. Dan sebenarnya sejujurnya itu personal preference sih, cuman kalau aku nggak prefer skincare yang wanginya terlalu strong atau yang terlalu long lasting gitu. Kalau wangi sedikit aja dan cepat hilang, menurut aku nggak masalah, tapi menurut aku ini wanginya terlalu strong. Dan kalau kulit yang sensitif terhadap fragrance, aku kurang recommend. Cuman untuk kulit yang normal dan kalian cari sleeping mask yang nggak terlalu mahal, kalian bisa coba ini. Karena teksturnya menurut aku enak, teksturnya tuh gel, dia nggak berat di kulit dan juga nggak lengket. Cuman kalau dibandingin kelembapannya sama yang Dr. Jart, pas pagi-pagi aku bilas muka tuh, kelembapan kulit aku rasanya yang Dr. Jart versus yang Azarin, yang Dr. Jart tuh lebih significantly lebih lembab gitu. Kerasa banget bedanya, yang Dr. Jart tuh kulit aku kenyal dan lembab. Kalau yang ini lembab aja, tapi nggak yang wow gitu. Tapi menurut aku tetap sih, kayak tadi aku bilang, kalau untuk kulit kalian yang normal, terus terutama yang nggak terlalu bermasalah sama fragrance, dan cari sleeping mask yang budgetnya itu nggak sampai 100.000, jadi yang under 100.000 kalian bisa banget coba ini. Tapi kalau kalian cari sleeping mask dengan budget unlimited, menurut aku cobalah Dr. Jart sekalian, karena ini enak banget dan aku sangat suka dengan packagingnya. Jenis masker wajah yang terakhir yang akan aku bahas ini adalah gel atau cream mask. Dua-duanya ini sama-sama wash off mask, jadi masker yang kalian bilas. Dan biasanya gel atau cream mask ini kalian aplikasikan terus tunggu 15-20 menit, baru setelah itu kalian bilas. Tergantung kandungannya, gel dan cream mask ini bisa membantu untuk mencerahkan kulit, terus menenangkan kulit yang iritasi, dan dia juga bisa anti-aging. Kalau gel mask, karena bentuknya kan gel, jadi dia itu lebih minim resiko menyumbat pori. Terus dia bisa melembabkan, jadi fungsinya tuh utamanya dehydration, meningkatkan hidrasi di kulit kita. Terus biasanya dia juga mengandung banyak antioksidan. Kalau yang krim, karena teksturnya itu lebih tebal, jadi dia selain bisa melembabkan, dia juga menjaga kelembapannya itu supaya nggak cepat menguap. Nah, kalau yang krim ini biasanya banyak kandungan oilnya atau butter, kayak shea butter atau mango butter. Jadi memang kandungan-kandungan yang emollient atau occlusive yang bisa jaga supaya hydration tuh nggak menguap dari kulit. Nah, untuk tips pemakaiannya, sebenarnya kayak dari tadi udah aku tekankan beberapa kali, untuk penggunaan masker wajah itu nggak bagus kalau terlalu sering. Jadi maksimal itu 2-3 kali seminggu untuk pakai si wash off mask gel atau krim ini. Terus misalnya nih ya, kalau kalian mau pakai terus bingung, aku mesti pakai yang gel atau yang krim ya kak, sesuaiin sama jenis kulit. Kalau yang gel itu kan karena dia lebih lightweight, lebih ringan, jadi lebih cocok untuk kulit-kulit yang berminyak. Meskipun sebenarnya dia bisa dipakai untuk semua jenis kulit, tapi gel itu menurut aku lebih recommended untuk kulit yang berminyak. Sementara kalau yang cream mask itu cocok buat kulit yang kering,
karena dia bisa bantu ningkatin hydration dan jaga supaya hydrationnya itu stay di kulit, nggak nguap. Nah, untuk produk yang aku rekomen itu ada 2. Yang pertama ini dari I Trust Nature, ini yang gel mask, I Trust Nature Fruit Gel Mask. Terus yang kedua yang aku rekomen itu lokal dari Joylab, itu Joylab Whipped Cream Mask. Itu adalah 2 produk yang bisa kalian coba untuk wash off mask, cream atau gel. Nah, jadi aku udah jelasin 5 jenis masker wajah yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan kalian. Sekarang aku akan bantu rangkumin semuanya yang udah aku jelasin, manfaatnya apa sih per masker wajah. Yang pertama, sheet mask itu fungsinya untuk melembabkan. Yang kedua itu adalah clay mask, fungsinya untuk mengangkat minyak dan kotoran di wajah sama mencegah jerawat. Terus yang ketiga itu adalah peel off mask, dia bisa mengangkat minyak dan kotoran di wajah dan sel kulit mati serta menutrisi. Sleeping mask itu adalah untuk melembabkan dan menutrisi kulit sesuai kebutuhan yang spesifik. Gel mask untuk melembabkan, dan ada cream mask untuk melembabkan dan menjaga kelembapannya untuk tidak keluar dari kulit. Nah, sekian video belajar bareng Phoebe bab ke-8 seputar masker wajah. Semoga kalian terbantu. Jangan lupa stay tune terus di YouTube channel Pony Beauty supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Pony Beauty. Thank you for watching and I'll see you on the next video. Bye-bye. Nah, dan memang kalau misalnya muncul tanda-tanda penuaan dini, biasanya itu akan muncul di area mata duluan karena dia lebih tipis kulitnya.